Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap banget kopinya sedap. Kopi dari Gunung Halu, dari javahalucoffee.id. Ini kopi dengan mikroba ya, quote unquote NR. Saya nggak tahu nih kopinya jenisnya apa sebetulnya gitu ya. Jadi ini kopi tester yang sudah ada di dalam video sebelumnya. Nah, saya ingin membahas topik tentang tren gitu ya. Kemarin tuh saya tren maksudnya tren cita-cita anak-anak. Kalau saya sering nanya ke mahasiswa saya, dulu waktu kecil cita-cita kamu itu menjadi apa? Ingin menjadi apa? Memang cita-cita lucu-lucu. Dulu saya juga pernah satu masanya ingin jadi pembalap. Something like pembalap Formula 1 ya, Formula 1. Ini zaman dulu sekali waktu kecil. Terus jadi karena lihat Kus Plus ingin jadi pemain band. Nah, Kus Plus. Tapi bukan karena Kus Plus juga waktu itu terbatas ya, bukan gig gitu ya, tapi main musik ya, pemain musik. Terus cita-cita jadi apa lagi ya? Astronot. Meskipun nggak tahu astronot itu apa karena hanya dengar aja waktu kecil gitu ya. Nah, sekarang kalau mulai menjadi dewasa kemudian berubah cita-citanya. Jadi apa berubah. Dan mungkin kita lebih realistis dengan cita-cita yang ingin kita kejar gitu. Tapi ya itu yang sangat disayangkan, nanti lama-kelamaan cita-cita kita hilang. Ya, jadi kita tuh hilang bercita-cita, hilang bermimpi, hilang mimpi yang tinggi gitu ya. Pengen jadi astronot gitu. Jadi astronot kan bukan hal yang biasa. Dulu, sekarang juga masih ya. Mungkin ke depannya enggak, mungkin astronot itu kayak orang pergi naik pesawat terbang biasa aja ya kali ya. Kalau dulu susah, kalau sekarang naik pesawat terbang tinggal beli tiket naik pesawat terbang gitu ya. Mungkin, meren, maybe. Nah, jadi kalau kita lihat, kemudian saya mau jadi engineer ya, sorry. Kalau saya jadi engineer, sekarang saya senang ngoprek ini itu, membongkar rangkaian gitu ya, elektronik, terima bongkar tidak terima pasang, bongkar pasang, terima bongkarnya pasang enggak. Yang menarik dari situ adalah saya masih termasuk yang hobi ke techie. Nantinya saya lari ke komputer, jadi hobi komputer dari sejak kecil. Balik lagi, nah sekarang kalau ditanya anak-anak sekarang maunya jadi apa, ternyata mau jadi YouTuber atau influencer atau ya kayak saya gini gitu. Saya kan YouTuber KW ya, nggak terkenal amat ya. Tapi orang-orang pengen kayak gini tuh karena melihat orang-orang yang tenar, yang sukses dadakan, terkenal dadakan gara-gara media sosial ya. YouTube lah, kalau sekarang TikTok, kalau dulu Instagram, sebelumnya lagi Facebook, sebelumnya lagi macam-macam lagi ya yang lain-lainnya. Jadi itu yang menjadi tren sekarang. Ternyata kemarin juga saya ngeliat postingan orang di Malaysia juga sama, trennya demikian. Anak-anak Malaysia juga pengen berhenti sekolah karena pengen jadi influencer terkenal gitu ya. Kemudian ini di sini juga lagi rame sekarang ya. Saya nggak ngerti, saya cuma ngeliat sepintas berita tentang Citayam Fashion Week ya. Dari segi kreativitas oke ya, tapi lagi-lagi yang dicari itu adalah ketenaran ya. Tenaran mungkin ada di situ ya, kreativitas, design ya. I know nothing about that gitu ya. So fashion ya, jadi saya nggak ngerti fashion. Mungkin banyak di situ aspek kreativitasnya, karya-karyanya gitu ya. Tapi kalau itu ditekuni secara serius saya oke. Tapi jika hanya orang ingin tertarik karena popularitas, nah ini menurut saya salah. Something wrong. Orang hanya ingin terkenal. Saya kadang-kadang bertanya-tanya ke orang, kalau sudah terkenal terus mau apa gitu ya. Kadang-kadang bukan hanya terkenal tapi terkenal karena keburukannya. Jadi ada orang yang membuat sesuatu yang penting terkenal, viral. Nah itu tercemar kadang-kadang. Berbuat kejahatan atau bukan kejahatan ya, yang nggak perlu ya, prank yang nggak perlu gitu ya. Tujuannya apa? Terkenal. Kalau udah terkenal dapat duit ya. Nah, mungkin industri yang ada di belakangnya ketenaran itu adalah industri advertising ya. Industri advertising. Yang mana industri itu sangat gede.
maka banyak orang yang mengeroyok ke sana. Tapi kalau industri advertising itu hanya berbasis ketenaran tanpa ilmu, itu menurut saya rada berbahaya. Advertising juga ada ilmunya ya, ada ilmunya juga. Nah silahkan dipelajari. Maka orang mengatakan itu kayak orang belajar programming dengan membaca buku gitu ya, 21 hari programming jadi jagoan gitu ya. 21 hari loh. Kalau 21 hari jagoan dengan programming dengan baca buku, mungkin kita udah ada 30 juta programmer ya. Kenyataannya enggak juga gitu ya. Ada sih orang yang bisa seperti itu, tapi anomali. Apakah Anda anomali? Beda anomali. Anomali itu kayak pemain bola tuh Ronaldinho, itu anomali. Karim Abdul Jabbar itu anomali. Anomali pisan gitu ya. Tapi mereka belajar yang luar biasa ya. Nah itu effort yang mereka lakukan luar biasa. Kalau hanya Anda ingin terkenal sekali terus gitu. Balik lagi. Dari dulu saya tidak ingin terkenal. Bahkan untuk saya kayak gini-gini juga sebenarnya bukan ketenaran yang saya cari, tapi message yang ingin saya sampaikan. Nah yang ingin saya sampaikan message-nya, kalau sudah terkenal terus mau jadi apa? Mau jadi duit terus apa? Ketenaran itu ada batasnya, batas waktunya. Yang menurut saya lebih bagus adalah kalau kita punya skill, ya, skill, kemampuan. Itu lebih menarik. Bahwa dari skill dan kemampuannya itu menjadi terkenal, itu lain lagi. Jadi bukan karena terkenalnya, tapi punya skill jadi terkenal. Siapa yang Evel Knievel itu yang naik motornya, itu dia apa? Dia terkenal karena dia punya skillnya. Skillnya jadi terkenal. Skateboard yang terkenal siapa ya? Saya kalau nama itu paling susah di kepala ini ya. Yang ada gamenya segala macamnya. Dia terkenal karena jagoan main skateboardnya. Mike Tyson, Muhammad Ali jagoan terkenal karena jagoan di bidang olahraganya. Siapa lagi? Nah, jadi seorang mempunyai skill bidangnya apapun ya, boleh jadi Gordon Ramsay punya skill masak, terkenal. Bukan terkenal kemudian masak, tapi masak terkenal gitu ya. Nah, dia punya skill juga. Contoh-contoh ini adalah contoh-contoh orang yang punya skill kemudian terkenal. Bahwa mereka mendapatkan keuntungan finansial dari situ, itu adalah aspek menurut saya byproduct, efek sampingan. Bukan itu yang utamanya ya, tapi mereka punya skill yang bagus. Ada juga orang yang punya skill dalam hal bercerita. Nah, ini adalah yang saya sebut skill storytelling. Boleh juga ya, dia tidak expert di bidang itu, tetapi expert dalam hal menceritakan bidang itu. Boleh juga ya. Tapi sadar ya bahwa itu adalah expert di bidang storytellingnya, bukan expert di dalam bidangnya itu. Misalnya saya jagoan ya storytellernya, saya jagoan menceritakan sepak bola katakanlah, jagoan banget ya. Kayak Sambas dulu, itu kalau di zamannya saya masih muda dulu, masih kecil ya, kalau nonton TV yang wartawan yang menceritakan pertandingan bolanya atau badminton adalah Sambas, itu seperti kita berada di tempat depan itu ngelihat olahraganya, demikian bagusnya. Tapi kalau dia main badminton tentu saja tidak ya. Orang tahu juga bahwa sadar dia adalah reporter ya, skillnya adalah sebagai reporter. Ada banyak orang skill jadi reporter, storyteller, dan di belakangnya juga tentu saja ada orang yang menulisnya. Kalau cerita-cerita ada storyteller. Nah jangan kemudian orang-orang tersebut dianggap sebagai expert di bidang tersebut ya, tapi sebagai storyteller, he or she is an expert, jelas bisa. Apakah Anda mau jadi itu saja? Menurut saya oke lah ya, tetapi harus ada stories atau tetap cerita-cerita yang harus. Tapi itu juga ada ilmunya lagi ya. Storyteller juga nggak hanya begitu saja ya. Saya bukan storyteller yang bagus ya. Mungkin natural aja ya saya cerita seperti ini karena style saya seperti ini. Tidak ada rencana-rencana, dan juga saya tidak ingin lebih dari ini juga. Ada yang ingin mempromosikan saya menjadi lebih terkenal lagi dengan ini mengemasnya segini, saya tidak tertarik gitu terus terang. Because that's not the point. Bukan itu maksud saya, bukan itu tujuan saya, bukan untuk menjadi terkenal tujuan saya, tapi message-nya sampai. Nah, saya ingin anak-anak muda sekarang itu punya cita-cita yang luar biasa hebat gitu, menjadi orang yang menemukan benda ruang angkasa yang terbaru gitu ya, meneliti mikroprosesor, mikrobiologi, nanoteknologi, itu satu hal. Menemukan obat-obat baru, melakukan eksplorasi ke dalam laut, ke luar angkasa, ke gunung yang tinggi. Itu menurut saya
suatu cita-cita yang pantas untuk dikejar. Membuat karya tulisan, membuat buku, membuat puisi, membuat musik, membuat lukisan, membuat karya seni, membuat tarian. Wah, ya. Nah, yang itu yang saya harap cita-citanya ke arah sana. Bukan sekedar cita-cita untuk menjadi terkenal atau tercemar. Lebih parah lagi kalau tercemar. Baik, demikianlah ocehan saya pagi ini. Ini saya pengen masih ngopi lagi ya. Ini mau saya habiskan. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap. Sehat semuanya ya.